Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aulia Rojani Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan demo tugas individu 3 mata kuliah pemrograman web kelas F. Di sini topik pembahasannya adalah membuat sebuah website menggunakan JavaScript. Tugasnya di sini adalah membuat pola berbintang dengan bentuk segitiga. Langsung saja di JavaScript-nya ini, di baris pertama saya membuat sebuah variabel namanya result untuk mengambil elemen HTML yang bernama result, ID-nya namanya result. Untuk ID result ini dapat dilihat di website yang sebelah kiri ini. Ini untuk ada di sebelah kanan ini yang berwarna hitam. Lalu selanjutnya saya membuat variabel bernama form untuk mengambil ID formnya, untuk mengambil elemen formnya. Lalu saya juga saya membuat variabel shape untuk mengambil ID shape. ID shape ini adalah untuk drop down list-nya yang ini. Lalu yang terakhir saya membuat variabel height atau tinggi dari segitiganya untuk mengambil elemen dengan ID-nya height. Height ini adalah inputan yang ini, untuk inputan mengambil tingginya. Selanjutnya saya membuat sebuah function. Functionnya ini saya beri nama segitiga 1. Kurang lebih fungsi dari function ini adalah untuk menampilkan bentuk segitiga berpola bintang yang dimana yang ditampilkan terlebih dahulu itu bintang yang paling sedikit dulu, lalu baris selanjutnya ini akan menampilkan bintang yang lebih banyak. Dan selanjutnya pada saya membuat function yang kedua namanya segitiga 2 untuk membuat pola segitiga yang kedua. Lalu saya buat function lagi namanya image click. Kurang lebih image click ini adalah ketika kita mengklik gambar yang ada di websitenya, maka value dari drop down list ini akan berubah. Ini dapat dilihat nih di sebelah kiri ketika saya memencet segitiga siku 2, maka value dari drop down list-nya juga ikut berubah. Nanti function ini akan saya jelaskan lebih lanjut saya akan jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya saya mengambil variabel form, saya add event listener, submit. Ketika sebuah form itu disubmit, lakukan sebuah function. Yang pertama itu isi dari function tersebut prevent default. Kurang lebih prevent default ini adalah sebuah metode yang mencegah untuk elemen HTML ini untuk mensubmit secara otomatis formnya. Jadi ketika saya mengklik sebuah inputan, itu langsung ke submit. Nah, dengan metode ini hal tersebut dapat dicegah. Selanjutnya saya membuat sebuah variabel namanya sValue untuk mengambil nilai atau value dari shape. Shape itu drop down list-nya. Lalu saya juga mengambil value atau tinggi nilai dari tinggi segitiganya. Lalu saya membuat value sama dengan rules dengan parameter sValue, value. Ini adalah sebuah function yang dimana saya membuat aturan-aturan seperti tinggi dari value ini tidak boleh sama dengan 0, tinggi value ini tidak boleh minus, atau tinggi value ini tidak boleh lebih dari 20. Untuk function ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Selanjutnya, saya membuat if statement apabila sValue sama dengan
bentuk 1, maka lakukan result titik inner HTML, lalu jalankan function segitiga 1. Nah, lalu beri teks align-nya left atau kiri. Nah, langsung saja kita demokan apa itu maksudnya. Ketika kita pilih as value atau shape value-nya ini sama dengan segitiga siku 1, maka kita masukkan dulu tingginya. Ketika di submit, maka akan keluar, maka program akan menjalankan function segitiga 1 dengan tingginya adalah hasil inputan yang kita masukkan tadi, yaitu 5, lalu hasilnya adalah seperti ini. Tingginya 5, bentuknya sesuai dengan gambar. Lalu kita buat if statement lagi. Apabila s value-nya sama dengan bentuk 2, maka buat result titik inner HTML sama dengan function segitiga 2 h value. Nah, maksud dari ini langsung saja kita demokan. Ketika kita pilih bentuknya segitiga 2, maka akan timbul hasilnya akan berubah sesuai dengan bentuk yang kita pilih. Lalu ada membuat if statement lagi, apabila s value-nya sama dengan bentuk 3, di sini segitiga siku 3, maka yang dilakukan adalah result titik inner HTML sama dengan segitiga 1, parameternya adalah h value. Lalu buat text align-nya ini adalah rata kanan. Kita demokan, kita pilih segitiga bentuk yang ketiga, kita klik, maka akan berubah hasilnya. Lalu ada bentuk keempat, bentuk kelima, dan bentuk keenam. Kurang lebih fungsinya sama. Lalu ini seperti yang tadi saya sudah bilang, saya akan menjelaskan apa function dari image click. Yang isi dari function image click ini yang pertama adalah buatlah variabel image untuk mengambil elemen image-nya, img-nya. Nah, saya mengambilnya dengan menggunakan query selector all. Hasil output dari query selector all ini adalah not list atau dapat disebut sebuah array. Maka dari itu apabila saya mengambil sebuah array, maka tentunya di dalamnya adalah terdapat beberapa indeks. Oleh karena itu, saya menggunakan perulangan for untuk mengambil setiap indeksnya. Di sini saya menggunakan let i sama dengan 0. I kurang dari panjang dari image-nya, panjang dari array image-nya, lalu i plus plus. Di dalamnya ada image, indeks ke i, lakukan sebuah event, yaitu klik, lalu jalankan sebuah function. Function yang di sini ada di dalamnya terdapat variable shape, ambil id shape, titik value nilainya, lalu sama dengan bentuk plus i plus 1. Lalu ada variabel s value sama dengan bentuk plus i plus 1. Lalu kita return, ini maaf di sini hanya nggak usah. Lalu selesai, lalu di sini ada function berikutnya, ada namanya rules atau aturan-aturannya. Saya menggunakan parameter s value dan h value. Apabila if s value-nya sama dengan string kosong, di sini saya reference dulu. Nah, ketika s value-nya sama dengan string kosong, di sini pilih bentuk ini sama dengan value-nya adalah string kosong, maka munculkan alert pilih dulu bentuknya.
Nah, langsung saya demokan. Contohnya bagaimana. Misalkan saya kasih tinggi 10, ketika di enter akan timbul alert, pilih dulu bentuknya, karena drop down list-nya ini belum dipilih bentuknya apa. Lalu selanjutnya ada if H value sama dengan 0, atau tinggi dari segitiganya sama dengan 0, maka jalankan sebuah alert. Di sini kita langsung demokan, apabila tingginya sama dengan 0, maka akan timbul sebuah alert. Selanjutnya, apabila tinggi dari segitiganya ini kurang dari 0 atau minus, juga munculkan sebuah alert. Langsung saya demokan, minus 5 contohnya, langsung timbul sebuah alert. Lalu yang terakhir, aturan terakhir adalah if H value lebih dari 20, maka akan timbul sebuah alert yang menginstruksikan tingginya jangan terlalu banyak, maksimalnya adalah 20. Nah, langsung saya demokan, misalkan saya kasih tingginya adalah 30, maka akan timbul sebuah alert, jangan banyak-banyak, nanti hancur gambarnya. Nah, apabila if statement ini saya komentarkan, lalu saya jalankan programnya, apabila saya memasukkan inputnya lebih dari 20, misalkan di sini 50, 30, maka gambarnya akan hancur. Oleh karena itu, saya membuat aturan H value ini tidak boleh lebih dari 20, agar gambarnya nggak hancur. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.